Perkenalkan, nama saya Kristina Nadia dengan NPM 210402080007. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan 13, yaitu mengenai wawasan Nusantara, menyelusuri konsep dan organisasi wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian entomologis dan pengertian temologis. Secara entomologis, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawasan wawas, bahasa Jawa, yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau, dan antara kata Nusa adalah bahasa Sanskerta, berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata nasos yang dapat berarti semenanjung. Bahkan suatu bangsa merujuk pada pertanyaan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan kebangsaan. Kata kedua yaitu antara, memiliki pandangan dalam bahasa Latin in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antara, dan relas. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran ini, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa yang berhubungan oleh laut. Berikut adalah pengertian terminologis. Adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. B. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Keluarnya Deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan Archipelagos Tahiti berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS tahun 1982. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi di Juanda 1957 sebagai perubahan atas otoritasi 1939 bertitikkan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, sebagaimana telah dinyatakan di atas, betapa perlunya memahami wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia secara politis dan kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. C.
Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah persatuan bangsa Indonesia. Mendeskripsikan esensi dan organisasi wawasan Nusantara. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila 3 Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut pasal 25A Undang-Undang NRI 1945, Indonesia dijelaskan dalam aspek kewilayahan merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini pula bangsa Indonesia mewujudkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup. Bagi bangsa Indonesia yang telah menegarakan ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antara negara dan penduduk oleh negara asing. Terima kasih. Sekian review dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.